Pemirsa, pemerintah berencana mengubah skema subsidi KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Perubahan ini akan berbuntut kenaikan tarif bagi mayoritas pengguna KRL. Lalu apa dampaknya bagi budaya transportasi massal? Inilah Top Review. Siang itu, suasana stasiun Manggarai, Jakarta Selatan tampak ramai seperti biasa. Calon penumpang tujuan Depok dan Bogor memadati stasiun. Di tengah aktivitas sehari-hari itu, para pengguna kereta rel listrik KRL atau komuter lain tengah dibuat was-was. Pasalnya, pemerintah tengah menggodok rencana penerapan subsidi KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Artinya, dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK ini, tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang seperti sekarang. Sebagaimana diketahui, sejak 2016, tarif KRL Jabodetabek masih sama, dengan besaran tarif sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan ditambah Rp1.000 untuk setiap 10 km. Kementerian Perhubungan menyebut wacana penetapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK sebenarnya telah muncul pada 2023 lalu. Wacana ini muncul untuk membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran. Dengan kata lain, skema baru tersebut dipastikan akan berujung pada kenaikan tarif KRL. Metro TV menanyakan langsung apa pendapat pengguna KRL dengan rencana kebijakan tersebut. Nah, kita akan coba menanyakan kepada para pengguna KRL di stasiun Manggarai terkait tanggapannya dari wacana adanya subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan ini. Halo, selamat siang Mas. Ya, siang. Oke, Mas ini dengan Mas siapa? Mas Rifki. Mas Rifki, sekarang nih lagi rame di media juga ya Mas ya terkait ada wacana untuk subsidi KRL menggunakan NIK. Tanggapannya Mas sebagai pengguna KRL seperti apa? Menurut saya sih kurang make sense aja ya Mas, Mbak. Karena untuk fasilitas umum ini itu kan udah terjangkau dari segi harganya. Nah itu tidak perlu menggunakan NIK aja gitu sih menurut saya. Jadi menurut Mas sebagai pengguna KRL ini tuh memberatkan gitu ya? Ya, memberatkan. Menurut Mas pemerintah nih harusnya seperti apa Mas? Menurut saya sih harapannya dari segi kita perbanyak armadanya aja dari KRL itu sendiri. Terus jam waktunya biar agar di semua penumpang itu tidak menumpuk di semua stasiun sih. Itu aja sih. Terima kasih banyak Mas Dika atas waktunya. Yaitu salah satu tanggapan dari pengguna KRL. Kita akan coba menanyakan untuk pengguna lainnya di stasiun Manggarai. Halo, selamat siang Mas. Iya, siang. Dengan Mas siapa? Mas Jitra. Mas, mau tanya nih Mas, menurut Mas sekarang kan lagi ramai terkait dengan wacana subsidi KRL menggunakan nomor induk kependudukan. Tanggapan Mas sebagai pengguna KRL seperti apa? Kalau untuk itu sih kayak makin ribet urusannya. Daripada ngurusin kayak misalkan kita beli tiket kayak mesti daftar unik, mending perbaikin fasilitasnya dulu. Kayak nambah gerbong aja kayak biar penumpang nggak terlalu numpuk dah. Daripada urusin gitu mendingan fasilitasnya dulu yang perbaiki. Jadi menurut Mas sebagai pengguna KRL setiap hari begitu ini tuh memberatkan begitu ya? Memberatkan banget. Soalnya berat banget gitu, makin ribet aja kayak. Tapi kita disuruh kayak gini sedangkan fasilitas masih kurang. Kayak kurang memadai gitu. Salah satunya registrasinya. Registrasinya yang ribet. Menurut Mas pemerintah nih harus melakukan langkah apa ke depannya terutama bagi pengguna KRL gitu? Ya lebih baik sih fasilitasnya diperbaiki kayak misalkan ditambah gerbong biar penumpang nggak terlalu numpuk, desak-desakan kayak dalam gerbong aja gitu aja. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menyebut perubahan skema subsidi akan membuat masyarakat menengah yang seharusnya didorong untuk menggunakan transportasi massal akan kembali beralih ke kendaraan pribadi. Karena itu ia meminta pemerintah untuk mengkaji secara seksama sebelum menerapkan skema tersebut. Kita kan selama ini memang mendorong agar masyarakat lebih prefer menggunakan transportasi umum gitu sehingga keberadaan KRL ini adalah salah satu moda transportasi yang menjadi pilihan masyarakat untuk bermobilitas. Namun demikian kalau kemudian ini ada perbedaan harga nanti rencananya misalnya yang kepake ini hanya Rp4.000 misalnya atau yang kaya atau menengah ke atas itu nanti rata-rata 10.000 sampai 15.000
berarti kan itu akan berdampak kepada masyarakat menengah ke atas untuk tidak menggunakan ini moda transportasi umum KRL, Mbak. Jadi lebih nanti beralih lagi ke kendaraan pribadi gitu loh. Sehingga menurut saya ini kebijakan ini harus dikaji lebih mendalam lagi, jangan sampai dampaknya adalah membawa masyarakat untuk berpindah lagi ke moda transportasi pribadi gitu, Mbak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan skema subsidi berbasis NIK untuk KRL Jabodetabek 2025 masih dalam kajian. Tujuannya agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Lagi dibahas. Tapi kalau misalnya 2025 diterapkan, Pak, bakal naik nggak, Pak? Kan ada tarif non subsidi dan subsidi. Berarti tarif KRL bakal naik dong, Pak? Atau bagaimana, Pak? Penegasannya dong nggak bakal di... Lagi dibahas. Kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Ya. Klasifikasi seperti apa, Pak? Benarkah skema subsidi berbasis NIK untuk KRL Jabodetabek 2025 masih dalam kajian? Faktanya, skema tersebut bukan lagi wacana, tapi sudah masuk rencana. Pasalnya, hal itu masuk dalam buku 2 Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam dokumen Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 7,9 triliun rupiah. Rinciannya, alokasi kepada PT Kereta Api Indonesia sebesar 4,79 triliun rupiah untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi, antara lain kereta api jarak jauh, jarak sedang, jarak dekat, dan kereta api lebaran, KRD Ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Dari perbaikan yang akan dilakukan, salah satunya dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan. Dari sini, ada rencana mengubah skema yang berlaku saat ini menjadi berbasis NIK. Meski rencana itu sudah masuk dalam buku 2 Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke DPR, namun Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu menahu soal rencana itu. Ia menyebut belum ada rapat yang membahas skema subsidi KRL. Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk masalah NIK ini, Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Masalah lapangannya seperti apa. Mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan massal masih perlu digalakan. Perlu insentif agar masyarakat bersedia mengubah kebiasaan menggunakan angkutan pribadi ke angkutan massal, khususnya KRL. Tapi, jika pemerintah pelit, hal itu bukan hanya akan membuat pengguna KRL menjerit, tapi juga bisa menggagalkan pergeseran habit penggunaan transportasi umum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.